Agar tidak salah dalam penetapan tersangka, polisi pun harus kerja ekstra keras mengungkap siapa tersangka pembunuh Mirna. Satu hari ini sekarang sudah, dan besok kami lakukan langkah-langkah signifikan untuk memenuhi bolong-bolong yang disampaikan oleh Pak Jaksa. Jadi tadi itu masukan dari Tuhan, ya, Asbidum yang merangkum memberikan kesimpulan dan kami setuju, dan itu harus dilakukan segera. 1-2 hari ini kami lakukan, mudah-mudahan cepat selesai dan nanti kita tunggu hasilnya setelah itu. Dari hasil pemeriksaan laboratorium, kopi yang diminum Mirna mengandung 3 gram sianida. Kopi tersebut telah dipesan oleh Jessica sebelum kedatangan Mirna. Malam ini saya akan berdialog dengan Jessica Kumalowongso, saksi kunci dalam kasus tewasnya Wayan Mirna Salihin usai meminum kopi di Cafe Olivier di Grand Indonesia pada tanggal 6 Januari 2016. Selamat malam Jessica. Selamat malam. Jessica 8 tahun berteman dengan almarhumah Wayan Mirna Salihin. Apa perasaan Anda saat ini mengetahui teman Anda tewas dengan cara yang tragis? Sangat sedih ya, saya sangat berduka sekali. Dan saya belum sempat berduka sebenarnya, belum sempat merasakan kehilangan yang sampai saya seharusnya merasakan karena ada masalah seperti ini yang saya dituduh. Jadi saya saat banyak emosinya lah, campur-campur. Stres iya, sedih iya. Tapi saya sangat sedih karena saya kenal Mirna itu sudah lama dan dia orangnya baik sekali. Belakangan Anda justru sering mengumbar senyum setelah diperiksa di Polda Metro Jaya. Apakah itu juga menggambarkan atau sedang menutupi kesedihan yang Anda alami? Saya mau terlihat tegar dan menerjang terus gitu loh. Kayak emang saya tidak mau di pojokkan terus kan. Jadi saya kalau emang tidak bersalah, jadi saya ngomong apa adanya. Tapi kalau masalah saya tenang dan rileks dan senyum-senyum itu karena saya nggak mau terlihat nangis atau sedih di depan media aja. Tapi sebenarnya kan orang-orang pada nggak tahu. Di belakang kamera seperti apa, Jessica? Ya saya murung saja mikir gitu kan, sedih, masih terpikir kejadian ini kenapa kok bisa terjadi kayak gini. Saya pulang rencananya mau main-main saja, mau senang-senang, tapi kok ada kejadian tragis seperti ini. Susah diterima. Susah diterima? Betul. Baik. Ketika kejadian pada tanggal 6 Januari 2016 di Cafe Olivier Grand Indonesia, siapa yang pertama kali mengajak untuk bertemu? Karena teman saya yang tiga-tiganya itu yang seharusnya bertemu kan berempat. Tinggalnya di Jakarta sudah lama, sejak kuliah pulang ke Indonesia, jadi mereka suka ketemu ya di sini. Tapi kan saya sudah 4 tahun nggak pulang. Jadi saya yang bilang, ayo yuk ketemuan yuk gitu kan, saya udah lama nggak pulang, ayo ngumpul-ngumpul rame-rame. Ngumpul-ngumpul itu sebenarnya Anda mengajak Wayan Mirna Salihin, apakah mengajak 3 orang teman Anda lainnya? Bertemu dengan almarhumah Mirna sudah pernah sesudah saya pulang ya, jadi sebelum di Cafe Olivier. Anda pulang 5 Desember 2015. Saya pulang sampai di Jakarta tanggal 6 Desember. 6 Desember 2015. Iya betul. Okay. Lalu saya tanggal 8 ketemu sama Mirna dan suaminya. Kita makan malam, habis makan malam kita minum kopi yang kafe. Tanggal 8 itu ketemu, Anda diundang Mirna dan suaminya untuk bertemu atau inisiatif datang dari Jessica sendiri? Saya kabarin Mirna, oh saya di Jakarta nih. Gitu. Oh udah sampai di Jakarta, udah di Jakarta. Yuk, lu kalau free, yuk kapan-kapan kita ketemu gitu. Terus dia bilang, oh ya udah nih, ya udah yuk 2 hari lagi apa sehari lagi ya kita janjian lah ya. Lalu suaminya Mirna dan Mirna menjemput saya dari rumah. Lalu kita pergi makan. Lalu sesudah makan malam ya. Di situ Anda minum kopi juga? Iya. Tanggal 8 itu? Iya. Oh enggak. Saya malam itu karena sudah malam, saya pesan soda yang ada rasa buah-buahnya gitu loh. Tapi itu kafe. Bukankah Anda mempunyai masalah di bagian lambung atau mah? Kenapa meminumnya soda atau memesannya soda? Karena itu sudah malam, jadi saya nggak mau minum kopi lagi ya. Tapi saya kalau minum kopi tapi Anda pagi. Biasa minum kopi? Pagi, tapi dikit aja. Saya nggak, kalau misalnya yang pergi ke kafe gitu, saya pesannya yang besar.
itunya cuma satu shot aja, terus diminumnya pelan-pelan gitu. Nah Jadi, itu kalau gitu saya nggak apa-apa, terus ada makan kan. Jadi Jessica meskipun punya gangguan di bagian lambung tetap meminum kopi kalau Iya. pergi ke kafe ataupun ke restoran lainnya seperti itu. Kalau di rumah ya setengah sendok aja gitu, nggak banyak-banyak. Itu kopinya kopi yang strong atau kopi yang biasa? Oh enggak, saya nggak bisa yang terlalu strong. Saya cuma suka kopi aja ya, jadi ya asal ada rasanya lah. Oke, balik lagi ke tanggal 8 Desember 2015 ketika Anda bertiga pergi dengan almarhumah Wayan Mirna Salihin dan juga suaminya. Berapa lama pertemuan itu berlangsung, Jessica? Sepertinya dijemput sekitar jam 6:30, jam 7 malam. Lalu kita pulangnya sekitar jam 11-an ya, jam 10, jam 11 itu, jam 11 dia rasanya kayaknya. Nah, yang 2 kali itu yang makan malam dan di kafe, dua-duanya itu dibayarin sama Mirna. Artinya setelah tanggal 8 ada janji lagi untuk bertemu di pertemuan berikutnya seperti itu? Belum. Oh, belum. Jadi pada malam itu ya saya ngomong ya thank you ya, kan dinernya udah dibayarin. Oke. Kopinya juga dibayarin gitu kan, bukan kopi ke kafe dibayarin. Lalu sehari atau 2 hari sesudah itu si almarhumah Mirna bikin grup chat di WA. Mengundang saya, mengundang Hani dan satu teman kita lagi yang semuanya kenalnya sama-sama seangkatan lah di sana, wisudanya juga bareng-bareng. Lalu ya kita ya ngobrol-ngobrol biasa aja. Si Jessica di Jakarta nih gitu, yuk ketemuan yuk. Iya, cuman kan mereka lagi pada sibuk ya, kan itu deket sama Natal, Tahun Baru gitu kan. Lalu saya karena udah lama nggak pulang, saya nggak tahu yang restoran mana yang baru, yang enak. Lalu Hani mengusulkan untuk bertemu di daerah pusat, karena mungkin mereka semuanya di dekat-dekat pusat ya, saya doang yang jauh Jakarta gitu. Utara. Jadi karena pusat saya benar-benar buta, saya nggak tahu maksudnya ada restoran apa. Sebenarnya sebelum pertemuan di tanggal 6 Januari itu, ada berapa kali pertemuan antara Jessica dengan almarhumah Wayan Mirna Salihin? Satu itu aja. Di tanggal 8 Desember 2015. Betul. Oke. Iya. Jadi setelah itu Anda diundang di grup chat. Betul. Anda dan ada 2 orang lagi. Ada 2 orang lagi. Iya. Dan singkat cerita akhirnya ingin ngajak ketemuan seperti itu. Iya. Oke, lalu memutuskan untuk ketemu tanggal 6. Tapi sebelum itu saya kan tanya mau di mana gitu kan. Ini masih di bulan Desember. Masih bulan Desember ya? sebelum tahun baru ini. Terus lalu Hani menyusukan dua restoran. Saya langsung lihat websitenya dua-duanya itu. Saya mau pilih yang mana gitu. Itu benar-benar cap-cip aja. Soalnya saya nggak tahu, nggak pernah ke sana. Lalu saya pilih salah satu. Sesudah pilih salah satu itu, ya sudah ya mereka ya kayaknya ya oke-oke aja gitu. Terus ya Natal, Tahun Baru lewat gitu kan. Itu masih ada perbincangan atau masih ada hubungan komunikasi setelah chat yang menentukan tempat akan bertemu di mana di bulan Januari itu? Apakah setelah itu masih ada komunikasi dengan Mirna maupun dengan Hani ataupun dengan teman-teman lain di grup chat itu? Basa-basi aja ya. Nih selamat Natal, Tahun Baru gitu-gitu. Lu ngapain aja? Oh ya, yang satu bilang lagi di luar kota apa ngapain. Maksudnya ngomong basa-basi gitu loh, nggak ada yang sampai gimana. Lalu pada tanggal 6 itu saya waktu makan, saya kan di sini belum nyetir ya, soalnya kan masih belum biasa, takut kan di sini kan semerawut gitu, ada semerawut. Jadi saya waktu makan pagi diantar sama, saya bilang sama ayah saya kalau minta tolong antarkan ke Grand Indonesia sekitar jam 4.30, soalnya kan ketemunya sekitar jam 5-an, mereka kan selesai kerja. Lalu ayah saya bilang itu dari sini ke Grand Indonesia melewati Teri-Inuan, kawasan Teri-Inuan. Jadi harus berangkat lebih pagian. Lalu 1 jam diarahkan untuk menuju dari sini ke sana, lalu mesti dari sana balik melewati Teri-Inuan juga kan ayah saya kan sendirian. Anda sampai di Grand Indonesia jam berapa? Jam 3.45. Jam 3.45. Ketika sampai di Grand Indonesia, Anda langsung membooking tempat atau memesan tempat di Cafe Olivier? Iya, saya masuk ke restorannya. Saya bilang booking buat 4 orang. Anda reserve? Iya. Lalu sesudah itu Anda yang menentukan tempat duduk atau mejanya yang mana? Bukan. Saya tidak tahu itu akan ditempatkan di mana. Saya cuma itu tertutup. Itu kayak meja depan gitu, Jadi kayak Anda hanya reception. datang ke pelayannya, dia cuma bilang saya mau reserve buat 4 orang. Dan mereka menentukan lokasi meja di mana. Iya, tapi belum itu. Saya kan sesudah itu saya keluar dulu jalan-jalan kan di mallnya situ sambil nunggu. Dan Anda booking atas nama Jessica. Jadi saya ingat waktu
saya bilang sama teman-teman saya itu kalau saya bakal datang sekitar jam 4-an soalnya mau menghindari 3-in-1. Terus almarhumah Mirna ada bilang kalau dia mungkin bisa datang jam 4-an juga karena dia mungkin nggak enak ya kalau saya nunggu kelamaan sendirian. Lalu sorry balik lagi ke yang percakapan sebelumnya. Saya bilang kan saya datang duluan. Ini saya ketemu menunya di website Zomato itu, terus saya screenshot, saya kirim ke mereka. Gue pesenin dulu deh, itu jus buah-buahan gitu menunya yang saya kasih. Yang menentukan jus buah-buahan itu Jessica sendiri atau memang mereka memilih berdasarkan screenshot yang Jessica kirimkan ke grup WA itu? Menunya ya kalau lihat di websitenya itu setiap foto lain-lain bagiannya. Ya, jadi betul. Ada yang bagian satu list buah-buah, drink, yang ada satu food bagian. dan macam-macam kan? Iya, betul sekali. Jadi saya ambilnya yang jus buah aja ya, itu saya kasih ke mereka. Artinya mengarahkan untuk memesan jus buah itu datang dari Jessica? Iya, saya bilang, oh gue mau traktir nih gitu. Tapi sebenarnya ya saya mau traktir Mirna kan, karena dia udah 2 kali. Desember 2015 itu. Iya. Kenapa Jessica memilih atau ingin mengarahkan untuk memesan jus buah, Jessica? Karena saya nggak kepikiran minuman yang lain lagi. Saya nggak tahu kalau di Olivier itu terkenal kopinya enak atau gimana. Meskipun Jessica sudah melihat minumannya itu, daftar minumannya apa saja seperti itu. Iya, soalnya saya nggak minum kopi malam-malam ya. Jadi kalau misalnya, jadi saya nggak lihat ke menu yang sana gitu. Kalau kita perginya makan pagi, saya pasti pesannya kopi. Baik, Jessica, nanti kita lanjutkan lagi. Dan pemirsa, apa sebenarnya yang terjadi pada hari naas tanggal 6 Januari 2016 di Grand Indonesia? Mengambil menunya Olivier dari website, lalu saya ada foto dan dikirim ke grup chat. Lalu saya bilang, karena saya datang duluan, minumnya saya pesenin dulu aja. Lalu saya mau mentraktir. Tapi kan saya ngomongnya ke semuanya ya. Tapi saya nggak enak lah kalau bilang, oh saya mau traktir Mina aja, tapi teman-teman saya yang lain juga saya mau traktir, kan ya nggak apa-apa, udah lama nggak ketemu juga. Lalu teman saya yang duanya itu nggak kasih komentar kalau mereka mau minum apa. Kalau si almarhumah Mirna langsung bilang kalau dia itu suka banget sama Vietnamese Ice Coffee-nya yang di Olivier. Itu respon itu atau gambar itu dikirimkan pada bulan Desember 2015 atau pada sesaat sebelum sampai di cafe di Grand Indonesia? Oh, tanggal 6 itu. Oh, tanggal 6. Iya, itu tanggal siangnya, 6 siangnya. Jam siang. Waktu saya makan siang gitu sambil main. Jadi dia nggak mau pesan jus buah, tapi dia bilang Vietnamese Ice Coffee-nya dia suka banget. Jadi saya artinya Wayan Mirna Salihin itu sudah pernah datang ke Cafe Olivier sebelumnya dan mencoba kopi Vietnam dan almarhumah suka seperti itu? Iya, pada saat itu ya saya tidak tahu ya, saya tidak tanya. Tapi kalau dia bisa ngomong saya suka sama Vietnamese Ice Coffee-nya ya berarti pasti dia udah pernah. Dan itu tercatat di conversation ya, di percakapan di grup chat itu ya? Iya, ada di print, sudah ada di pihak kepolisian. Lalu saya tanya, oh kalau gitu gue pesenin itu ya. Terus dia bilang, iya boleh juga sih, katanya begitu. Jadi ya itu inisiatifnya bukan dari saya. Saya nggak pernah minum Vietnamese Ice Coffee juga. Baik, jadi ketika kita merunut kembali kejadian tanggal 6 itu, Anda sampai duluan di Grand Indonesia, Anda memesan tempat. Setelah itu apa yang Anda lakukan? Anda langsung duduk kah atau seperti apa? Oh tidak, saya keluar lagi karena kan janjinya jam 4-an ya. Jadi saya keluar lagi jalan-jalan di mallnya aja, kira-kira ada toko-toko apa yang saya bisa lihat-lihat. Lalu saya naik ke satu toko yang menjual barang yang saya kira-kira tahu kalau teman saya bakalan suka. Jadi saya beli hadiah souvenir lah buat mereka karena kemarinnya belum sempat beli di sini pas bawa ke sini. Ini hadiah khusus untuk Mirna atau tiga-tiganya? Untuk sama Hani juga? Sama Hani dan satu lagi yang mestinya datang, cuman nggak datang. Saya minta dibungkusin satu-satu, dipisahin kantongnya gitu kan. Terus habis itu saya turun balik lagi ke Olivier-nya, lalu Mbak yang melayani saya pertamanya sudah menyambut saya di depan pintu. Lalu saya membuntuti dia saja. Diarahkan menuju meja. Mejanya kan meja depannya kan di luar sekali, terus kan ada temboknya gitu, terus ada barnya, terus ada indoor area, terus ada outdoor area. Nah saya ditempatinnya di outdoor area yang nggak kelihatan sama sekali dari depan. Lalu ya udah, saya pas ditunjukin mejanya itu ya saya duduk. Terus saya kabarin ke mereka, gue udah sampai nih gitu, udah di sini gitu. Nah terus saya melihat menu-menunya, di mejanya ada satu pajangan dan ada
ada kayak slipnya gitu bilang kalau koktail lagi 2 for 1, itu lagi happy hour jadi atau apa. promo. Iya, beli 1 gratis 1 gitu kan. Jadi saya pikir, ya boleh juga gitu. Saya pesan 1 buat saya, tapi karena teman yang 2-nya lagi nggak respon, terus yang 1 yang mestinya datang itu bilang dia datangnya jam 6.30, jadi lama sekali. Yeah. Jadi saya pesenin buat saya sama si Hani dulu deh. Terus kan si Mina kan saya udah tahu mau pesan apa. Jadi saya pilih iseng-iseng. Yang 1 emang saya suka yang buat saya sendiri ya. Tapi yang lainnya saya cuma pilih yang kelihatannya enak aja. Oke. Lalu Jadi Anda pesan ketika itu adalah koktail plus 2 koktail dan 1 Vietnamese Vietnam ice coffee. Oke. Lalu saya tanya sama servernya yang lewat kalau pesannya boleh di barnya nggak. Soalnya kan kalau di sana biasanya begitu pesannya di barnya langsung bayar. Kan? Tujuan langsung bayar apa, Karena Jessica? si Mirna itu orangnya kan sangat generous banget. Dia 2 kali bayarin saya. Waktu di Sydney juga dia bayarin saya. Jadi kalau misalnya saya tunggu dia sampai makanannya semua pada datang, dia pasti belakangannya tuh udah nggak mungkin suruh Tapi yang bayar waktu lagi. itu pertama kali Anda pesan kan hanya minuman saja, belum ada makanan kan? Belum. Jadi saya mau traktir minuman dulu, terus saya beli kado gitu loh. Ntar kan belakangannya kan ya hitungan lagi kan soal makanan. Ya. Tapi kalau minumannya saya mau beliin dulu. Itu keputusan saya pribadi, nggak ada hubungan sama yang nggak ada hubungan Oke, apa-apa. ketika Anda menanyakan hal itu kepada pelayannya bisa dibayar terlebih dahulu atau tidak, yang terjadi berikutnya apa? Masnya bilang bisa, terus saya bilang oh ya saya mau traktir teman-teman saya. Oh ya udah nggak apa-apa. Jadi bilnya dikeluarkan, terus saya pergi ke kasir, saya bayar. Anda pergi ke kasir, posisi minuman masih sudah ada di meja atau Oh belum? belum, minumannya masih lama. Jadi baru iya, dipesan? Baru dipesan. Lalu Oke. saya bilang sama masnya saya mau bayar dulu. Oke. Masnya bilang iya boleh. Terus saya keluar ke kasir? kasirnya kan di luar di depan. Ya udah saya bayar. Dan ketika Anda sampai ke meja belum ada minuman yang terhidang? Belum. Oke, lalu yang terjadi? Ya saya kembali ke meja. Terus tasnya yang saya beli hadiah buat mereka itu saya pindahkan ke belakang kan. Lalu, ke belakang maksudnya di kursi yang sama? Ini kan kursinya di sini. Di sini ada kayak pot bunga atau apa gitu, gede-gede kotak-kotak. Saya pindahkan ke sana. Terus saya lihat menu makanan, terus main handphone sambil nunggu minuman. Ya lalu kopinya datang. Terus kopinya kan bentuknya aneh tuh. Jadi kayak ada gelas tinggi gitu, terus ada saringannya, ada cangkirnya, terus dituangin teko gitu dari atas. Saya tanya sama Mas, saya tuh minumnya gimana? Gelasnya aja ada dua. Terus servernya bilang, oh ini disaring dulu. Ya udah saya liatin aja waktu dia tuangin air dari tekonya. Saya nggak tahu itu air, kelihatannya sih air. Ketika kopi dituang dalam kondisi panas kan ada uapnya. Apakah dari uap itu Jessica sudah mencium ada yang tidak lazim dari bau yang seharusnya dikeluarkan oleh aroma kopi? Pada saat itu tidak ya. Saya pertamanya berpikir kalau mungkin ada, tapi saya pikir-pikir lagi kayaknya tidak ada bau yang mencurigakan. Jadi normal-normal saja. Warnanya pun juga warna kopi, warna khas kopi. Di bawahnya kan ada susunya. Betul. Susunya kayak susu kental gitu ya kelihatannya. Artinya dalam gelas itu hanya ada cairan kopi plus susu seperti itu. Jadi gelasnya yang di bawah ada susunya setengah gitu, putih aja. Terus waktu tekonya itu dituangin ke cangkir yang di atas, ada cairan hitamnya, yaitu saya cium kopinya ya, turun-turun ke bawah gitu. Oke. Dan itu tidak ada kejanggalan dari sepenglihatan Jessica ketika itu ya? Saya tidak bisa membandingkan karena saya tidak pernah melihat kopi seperti itu sebelumnya. Lalu berapa lama setelah kopi itu datang atau dihidangkan di meja dengan kedatangan Mirna dan Hani? Sekitar 15 menit. Oke. Ketika itu apa yang terjadi Jessica? Pertama kali Jessica ketemu Mirna dan Hani? Oh iya, saya kan sebelumnya kan saya waktu bilang saya udah sampai di restoran itu, si Mirnanya enggak, pas saya SMS dia pertama waktu baru sampai, saya bilang udah di sini jam 4-an itu. Dia bilang, "Oh iya, saya masih meeting, tapi ya masih jam 4-an gitu." Oh ya udah. Nah, itu pas saya pesen minumnya sekitar jam 4.30. Jadi saya pikirnya si Mirna bentar lagi datang gitu kan. Kan dia bilang sekitar jam 4. Dan si Hani belum ngomong apa-apa pada saat itu. Jadi saya pikir ya selesai kerja lah ya, jam 5 lewat kali dia baru datang. Oke. Setelah Mirna dan Hani datang, posisi Mirna kan kalau kita melihat prarekonstruksi ada di tengah, diapit antara Jessica dan Hani, benar seperti itu? Iya benar. Posisi duduknya. Iya. Itu siapa yang mengarahkan? Apakah memang kejadiannya alami saja, tiba-tiba Anda duduk bertiga dengan posisi almarhumah Mirna berada di tengah antara Jessica dan Hani?
itu alami saja. Jadi saya nggak perhatiin ya itu duduknya di mana aja kan terserah. Cuman kan bangkunya kan emang bulat setengah lingkaran. Saya pertamanya waktu mereka belum datang saya duduknya di tengah-tengah. Terus saya aja nggak tahu kalau Hani itu akan datang bersama Mirna karena si Mirna bilangnya sekitar jam 4, si Hani selesai kerja sudah jam 5 saya pikir. Lalu tahu-tahu mereka datang jalan dari ujung berdua. Saya pikir, oh ya udah datang ya, saya senang-senang aja. Ketemu, terus saya berdiri. Terus saya peluk satu-satu. Terus saya masuk dari yang sebelah sini duduk, terus si Mirna masuk dari sini, terus si Hani duduk di sebelahnya. Artinya Mirna di tengah. Dan setelah itu apa peristiwa berikutnya yang terjadi, Jessica? Peristiwa berikutnya saya kurang begitu ingat ya, kayak ngomong yang basa-basi aja lah, kayaknya lu apa kabar gini-gini. Lalu si Mirnanya melihat kan itu ada kopi gitu kan, terus dia bilang aja, oh ini Vietnamese ice coffee, oh iya. Terus habis itu dia, pas dia benar-benar minumnya itu saya nggak lihat begini, soalnya kan dia duduknya di sebelah saya gini. Ya, di sebelah kanan Anda berarti ya? Kanan saya. Saya nggak perhatiin, nggak melihat kayak Jessica sedang gini. Apa ketika itu Nah itu dia, saya lagi lihat pertama kali minum kopi itu. Lagi lihat apa, kemana, saya lupa. Mungkin lagi lihat menu, apalagi lihat Hani, apalagi memperhatikan orang lain. Saya kalau ngelihat Hani sih harusnya juga melihat Jessica, iya, berarti kan? bukan melihat Hani. Melihat Mirna kan? Iya. Karena posisi Mirna kan di sebelah kanan Anda kan? Saya nggak nyangka bakal sampai ditanya kayak gini ya. Kadang-kadang kan kalau ketemu di restoran sama teman-teman kan kita casual aja mainnya yang natural aja lah, nggak perhatiin saat detik itu lagi lihat kemana gitu loh. Kalau mungkin dia di depan saya begini, saya bisa lihat ya, oh dia langsung minumnya caranya begini. Lalu lari itu saya sebenarnya. Oh, Anda tidak memanggil pelayan tapi langsung lari ke arah bar? Karena nggak ada pelayan di sekitar itu pada saat itu. Jadi saya lari menuju ke sana, terus pelayannya ada di situ, tuh saya bilang mau minta air putih gitu. Terus pelayannya tanyanya macam-macam, oh mau merek apa, mau sparkling water atau apa. Saya dari dua sisi tangannya di gini-gini. Baik, nanti kita lanjutkan lagi dialog kita. Dan pemirsa, iTalk masih akan kembali usai pariwara, termasuk dengan mengapa Jessica menghapus percakapan. Pada pemeriksaan Senin lalu, Hani sempat 2 kali memasuki gedung Reskrimum Polda Metro Jaya. Hanya terlihat menangis, Hani tidak menjawab pertanyaan yang diajukan oleh wartawan. Hani mendatangi penyidik untuk memberikan keterangan tambahan terkait rangkaian kronologi kejadian yang terekam oleh CCTV. Kami mantap menangani kasus ini. Apa kendala-kendalanya hanya kepada legal yuridis yang harus kami penuhi sebelum penetapan tersangka. Namun figur Hani ini terkesan lebih misterius. Bahkan polisi pun tidak pernah menyebut nama lengkap Hani dan seperti apa hubungan pertemanannya dengan Mirna. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama iTalk. Saya masih bersama Jessica Kumala Wongso, saksi kunci dalam kasus tewasnya Wayan Mirna Salihin. Jessica, ketika Anda melihat almarhumah Wayan Mirna Salihin sudah tidak berdaya di atas meja, apa yang Anda lakukan ketika itu? Saya saat itu kan lagi mau duduk, hampir duduk. Jadi saya duduk, lalu saya menggoyang-goyangkan lengannya Mirna sebelah kiri dan Hani melakukan Masih ada hal yang respon sama. dari almarhumah ketika itu, ketika digerak-gerakan? Tidak, cuman mulutnya bergerak kayak mau napas gitu ya mulutnya. Tapi terus, tidak ada kata-kata yang keluar? Oh tidak ngomong sama sekali. Okay. Matanya terbuka setengah saja, terus pandangannya kosong. Lalu Hani yang di sebelah kanannya almarhum Mirna juga melakukan hal yang sama dengan saya, mencoba untuk membangunkan Mirna karena kita nggak ngerti kenapa itu. Jadi setelah Anda membangunkan almarhumah Wayan Mirna Salihin tidak ada respon, selanjutnya apa yang terjadi? Sudah banyak orang yang merhubungi kita, petugas-petugas juga mulai pada berdatangan dan mencoba melihat denyutnya Mirna. Pokoknya mencoba membantu semuanya. Berapa lama bantuan pertama itu diberikan di meja itu ketika itu? Hanya hitungan detik. Orang-orang pada datang ya. Itu tapi pengunjung restoran ada yang berdatangan tapi mereka ya melihat kan, mencoba membantu, tapi yang membantu itu petugas. Baik, setelah itu inisiatif untuk membawa almarhumah Wayan Mirna ke klinik datang dari siapa? Datang dari diusulkan oleh salah satu petugas di sana. Saya tidak ingat yang mana orangnya. Cuman, apakah Jessica sebelumnya juga sudah tahu di Grand Indonesia itu ada klinik? Saya tidak tahu kalau ada klinik. Saya pernah tanya sama Mirna, apakah ada dokter umum, tapi bukan klinik. Tujuannya untuk? Saya mau minta obat. Apakah ada dokter umum di Grand Indonesia? Meminta obat untuk obat? Saya meminta vitamin D.
Soalnya kan lambung saya sakit. Oke. Terus waktu di Sydney, saya kalau minum vitamin D tuh ada resepnya biar nggak bentrok sama Ya. lambung saya. Itu juga menjadi pertanyaan dari masyarakat, mengapa Jessica untuk obat yang sepenting itu untuk pengobatan lambung Anda harus mencarinya atau harus menanyakannya di pusat perbelanjaan, bukannya Jessica pergi ke rumah sakit khusus? Karena nggak darurat. Itu kalau lagi butuh saja vitamin D-nya tuh, saya kan emang kurangnya dicek darahnya. Tapi kan belakangan ini pulang ke Jakarta kan jemuran terus. Tapi jadi saya nggak begitu butuh karena saya nggak merasa sakit gitu loh. Baik, ketika Anda menanyakan kepada almarhumah, dijawab almarhumah ada klinik di situ? Tidak ada. Oh, tidak ada. Oke. Baik, setelah Bukan klinik, dokter umum. Dokter umum. Saya nggak pikirin klinik sama sekali. Oke. Setelah dibawa ke klinik, ketika itu kondisi Mirna seperti apa? Kondisinya sudah tidak sadar, tapi matanya masih terbuka. Siapa yang menghubungi atau memberitahu suami korban ketika Hani. itu? Hani. Betul. Saya tidak tahu nomornya suaminya korban. Hani menelpon suami Betul, Mirna. iya. Lalu dia menelpon dan saya sempat mendengar ya si Hani mengatakan kalau Mirna mulutnya keluar busa gitu katanya. Lu datang dong gitu, datang cepetan gitu. Ya, terus saya mendengar abis itu si Hani bilang, oh gua nggak berani, soalnya ini mulutnya udah ada busanya. Tapi ketika itu Anda tidak tahu apa yang sedang diperbincangkan persisnya antara suami Mirna dengan Hani? Tidak tahu? Saat itu saya tidak tahu. Oke. Lalu setelah itu? Lalu setelah itu terungkap kalau suaminya meminta Hani memberikan teh manis hangat. Tapi saya tidak tahu itu pada saat kejadian. Lalu si Hani tutup teleponnya dan dia bilang ke semua orang kalau suaminya sedang menuju ke sini. Lalu yang petugas... Posisi Mirna waktu itu sedang dibawa menuju... Belum, itu masih duduk. Masih duduk di kafe? Masih duduk. Lalu kursi roda datang di sebelah sini, lalu saya keluarkan, terus kita semua gotongan ya bantuin Mirna ditaruh di kursi roda. Lalu didorong sama seseorang pelayan restorannya menuju ke lift, terus kita turun ke bawah semuanya. Oke. Nah di bawah situ baru ada klinik, jadi kayak di tempat parkir gitu kliniknya. Lalu ada dokter di bawah situ. Kondisi almarhumah maupun pernyataan dokter ketika itu yang Anda ingat apa? Dokternya menanyakan ini kenapa, ini ada apa. Tapi kita semua nggak tahu itu kenapa sih Mirna. Tapi Anda menjelaskan kronologi almarhumah Wayan Mirna Salihin itu bereaksi seperti pingsan, katakanlah seperti itu setelah meminum kopi. Ada penjelasan seperti itu? Saya tidak bilang itu habis minum kopi langsung kayak begitu. Oke. Lalu setelah itu dibawa ke rumah sakit Abdi Waluyo. Iya, dokternya memberikan oksigen dulu ya, tabung oksigen. Terus, lalu suaminya datang, mendadak sudah di belakang kita. Terus apa yang ditanya pertama kali oleh suami korban? Dia lihat, terus dia tanya, oh itu kenapa gitu? Oh ya nggak tahu, belum tahu kan kenapa. Soalnya kan kita juga bingung. Itu Jessica sendiri yang jawab, tidak tahu kenapa. Saya nggak ingat, itu udah panik. Saya nggak ingat saya percakapan yang benar-benar detailnya kata demi kata saya nggak ingat. Pokoknya dia juga bilang, ayo dibawa ke rumah sakit aja gitu ya udah. Terus dia si Mirna didorong keluar, suaminya mengambil mobilnya didekatkan, terus dipindahkan ke mobil, duduknya di bangku belakang. Jessica juga ikut. Saya duduk di depan, si Hani duduk di belakang dan kepalanya Mirna berada di pangkuannya Hani. Baik, setelah itu Kita menuju ke rumah sakit sama-sama, lalu dimasukkan ke unit gawat darurat. ICU. Iya. Ya sudah, di situ udah diserahkan ke dokter. Keterangan apa yang Jessica sampaikan ke dokter terkait dengan kondisi korban? Saya tidak ngomong apa-apa sama dokter. Dokter tidak menanyakan? Pada saat itu sedang mau mencoba ditolong ya, jadi nggak banyak dialog. Lalu setelah itu saya sedikit kasih space lah ya buat dokternya merawat. Tapi kayaknya ngomongnya sama suaminya sih. Ini kenapa gitu. Jessica berada di rumah sakit Abdi Waluyo berapa lama? Apakah sampai adanya kepastian Wayan Mirna Salihin akhirnya nyawanya tidak tertolong lagi? Iya, kita sampai di sana sekitar pukul, saya nggak tahu pastinya ya, tapi sekitar 5.30, soalnya mereka sampainya jam 5. Sekitar jam 5.30. Lalu saya di sana dan saya dapat beritanya itu. Ketika pertama kali mendengar berita teman Anda meninggal, Anda masih di rumah sakit Abdi Waluyo? Masih.
Saya terus terang nggak dengar langsung dari dokternya kalau Mina itu sudah tidak ada. Cuman saya melihat suaminya mendadak sedih, menangis, kayak mukanya benar-benar sedih gitu. Anda langsung mendatangi suami dan menanyakan mengapa? Saya tidak menangis? menanyakan, saya langsung tahu aja ini buruk, keadaannya buruk. Tapi saya nggak bertanya sama orang-orang ini, si Mirna kenapa, udah nggak. Apakah sampai kepada konklusi ketika itu Mirna memang nyawa tidak tertolong? Apakah di pikiran Anda sempat terlintas pikiran seperti itu? Saya tidak berpikir kalau nyawanya tidak ada karena cepat sekali. Itu saya tidak percaya ya pertamanya ya. Kok mana mungkin? Jadi waktu saya melihat suaminya sedih, saya nggak langsung mikir kalau Mirna itu tidak ada. Saya pikir mungkin sakitnya parah atau bagaimana, saya nggak ngerti deh. Pokoknya nggak pikir yang terburuk gitu loh. Tapi saya nggak dibilangin secara hitam di atas putih, dibilangin kalau si Mirna udah tewas nggak ada atau gimana. Saya nggak dapat konfirmasi kayak gitu dari siapa-siapa. Ketika sedang menunggu di ruang IGD, di ruang rawat darurat seperti itu, apakah Jessica juga berupaya untuk menceritakan apa yang terjadi di Grand Indonesia kepada suami Mirna? Saya lupa ya, itu kata-kata dari saya atau dari Hani. Kata-kata yang mengucapkan kalau Mirna sakit begitu setelah minum kopi. Yeah. Lalu ya begitu saja. Lalu Hani baru mengungkapkan kalau saya juga minum gitu, dia ngomong. Hani ngomong seperti itu. Mirna, Jessica dengar langsung? Iya, dengar. Lalu setelah Hani ngomong begitu, sesudah itu belum diapa-apakan. Lalu kayaknya keluarganya kan mulai berdatangan kan. Nah, itu kita kayaknya ditanya-tanya lagi, tapi konklusinya semua udah tahu gitu, habis minum kopi jadi kayak gitu. Lalu si Hani selalu tetap diulang-ulang, saya juga minum. Lalu akhirnya dibawa sama suster masuk ke ruang pemeriksaan. Jadi Hani lebih dari satu kali mengucapkan saya juga minum kopi Vietnam, seperti itu? Iya, betul. Lalu dibawa ke ruang pemeriksaan. Kondisi Hani, apakah ada kejanggalan setelah minum kopi Vietnam itu? Saya tanya, lu baik-baik aja, lu nggak apa-apa kan? Dia bilang, iya nggak apa-apa. Dia cuma nangis aja kan, sedih ya. Cuman nggak sakit atau nggak apa. Saya tanya, lu nggak apa-apa? Gitu. Dia bilang nggak apa-apa. Jessica, ada pertanyaan juga dari publik yang menjadi pertanyaan publik juga dan juga menjadi pertanyaan saya juga. Mengapa Jessica menghapus percakapan di grup WhatsApp? Pertama, itu karena itu handphone saya, itu hak saya. Yang kedua, saya tidak tahu kalau Mirna itu dibunuh. Yang ketiga, saya tidak tahu kalau bakal dicurigain seperti ini. Jadi kalau emang saya sedih kalau melihat itu ada fotonya Mirna lagi di handphone saya, percakapan yang saya pikirnya tuh kalau saya nggak pulang mungkin ini nggak terjadi gitu loh. Jadi saya hapus aja. Tapi itu nggak ada arti apa-apanya. Jadi semua yang berhubungan dengan almarhumah Wayan Mirna Salihin semuanya sudah Anda hapus, termasuk mungkin pertemanan di sosial media? Saya nggak punya sosial media. Belum peristiwa terjadi tanggal 6 Januari lalu? 4 kali. Benar seperti itu? Tidak. Saya hanya bertemu 1 kali saja. Apakah sebelumnya Jessica juga pernah meminta waktu khusus untuk bertemu dengan Mirna? Tidak. Tidak pernah ada? Tidak. Jadi percakapan dengan Mirna hanya terjadi ketika Anda sampai di Jakarta? Betul. Seperti itu? Iya. Oke. Dan apakah Anda juga mengenal keluarga Mirna? Saya tidak pernah bertemu dengan ayahnya sebelumnya. Bertemu pertama kalinya waktu di rumah sakit Abdi Waluyo. Itu pertama kali bertemu ayahnya. Bagaimana dengan ibu dan juga keluarga Mirna yang lain? Kalau itu lebih dekat. Saya sering ketemu sama ibunya ya, walaupun di Australia, di Indonesia dan di Australia dua-duanya. Oke. Yang terakhir waktu tahun 2014, Mina datang ke sana bersama ibunya. Lalu saya ajak Mina makan, lalu habis itu saya diundang ke rumah mereka, ngomong-ngomong sama mamanya, sama adiknya gitu. Artinya kalau sampai diundang ke rumah sebenarnya dibilang teman biasa pun juga tidak juga, meskipun Anda menganggapnya hanya teman biasa dan bukan sahabat seperti itu. Iya, teman biasa ya. Kalau ketemu kita nyambung, ngobrol gitu ya. Dikasih kabarin aja, oh lu ngapain aja, gimana. Tapi ngomongnya ya bener-bener yang general banget, gak sampai yang aduh gue susah nih kenapa gitu sampai curhatnya sampai kayak gitu. Tapi kalau kan jarang kan, saya setahun paling sekali gitu ketemu sama Mirna. Jadi kalau ketemu tuh seru gitu, banyak omongannya. Dan ketika kali bertemu dengan ayah Wayan Mirna Salihin maupun ibu dan juga saudara-saudara almarhumah lainnya di rumah sakit, apa yang Jessica ucapkan ketika itu pertama kali? Saya tidak mengucapkan apa-apa. Mereka tidak menanyakan?
mengapa hal ini bisa terjadi, mengapa Mirna akhirnya meninggal, kronologisnya seperti apa? Mereka menanyakan ini, mereka tahu ya kayaknya ya kalau saya pergi sama si Mirna sebelumnya, sama Hani juga. Saya tidak ingat mereka pertanyaannya itu apa. Tidak ada percakapan sama sekali ketika itu? Kita menyinggung kopi sih, menyinggung kopi iya. Itu yang Anda ucapkan kepada keluarganya Mirna seperti iya, itu? Reaksi keluarga Mirna? Tapi Hani lebih banyak ngomong daripada saya. Artinya di rumah sakit itu lebih banyak Hani yang berbicara dengan keluarga maupun dengan suami dari Mirna? Saya tidak ngomong banyak sama suaminya sama sekali. Setelah kejadian ini, apakah ada komunikasi antara Jessica dengan keluarga almarhumah? Satu hari sesudah Mirna tidak ada, saya bicara dengan saudara kembarnya ya, cuman yang menanyakan apa, iya Sandy ada gimana kabarnya gitu. Itu percakapan melalui telepon atau melalui pesan singkat atau apa? Atau ketemu langsung? Telepon dari WA. Oke. Iya. Lalu kalau dengan Hani, singkat saja satu hari sesudahnya juga menanyakan, dia cuma bilang kalau rumah dukanya di sini gitu. Terus pemakamannya di sini, dia cuma ngomong. Tidak ada perbincangan lain. Tidak. Dengan Sandy, dengan saudara kembar Mirna, apa yang isi percakapannya ketika itu Jessica? Sehari setelah Mirna tewas ya, menyatakan meninggal dunia ya? Tidak begitu ada percakapannya, kita ngomongnya kan di telepon yang WA itu juga putus-putus gitu kan signalnya. Dia cuma bilang ya lagi di rumah duka, dia lagi sibuk gitu. Yang menghubungi itu adalah Jessica, menghubungi Sandy? Saya yang tanya. Soalnya hari itu saya nggak datang ke rumah dukanya, belum datang hari itu. Lalu ya sudah, tapi kan saya tahu di mana gitu kan. Saya emang berencana mau datang. Lalu hari pertama itu tuh saya ngomongnya cuma sama Hani sama Sandy saja. Yang lainnya tidak. Dan setelah percakapan dengan Sandy, dengan Hani, duka. Oke. Datang ke rumah duka, lalu saya coba menghubungi Hani, gue datang nih hari ini, lu datang lagi nggak gitu. Oke. Tapi tidak ada balasan. Lalu Anda sempat ketemu keluarga di rumah duka? Iya, ketemu semuanya di sana. Ketemu ayah, ibu, dan juga saudara-saudara Mirna yang lain? Iya, betul. Lalu di sana saya mengobrol sama Sandy, sama adiknya yang satu lagi, yang adiknya kecil. Apa yang dibicarakan ketika itu Jessica? Kronologinya. Kenapa kok bisa kayak gini, kejadiannya bagaimana, yang seperti yang saya ceritakan. Apa respon dari keluarga? Sedih, nggak percaya. Dalam artian ketika mungkin, apakah mereka sebelumnya pernah mengatakan almarhumah ada pekerjaan apa, atau ada masalah apa, atau mungkin punya gangguan penyakit apa? Apakah itu juga dibicarakan? Tidak ada perbincangan seperti itu. Jadi ketika itu setelah Anda datang ke rumah duka, selebihnya hubungan atau interaksi dengan keluarga korban apalagi? Total tidak ada. Anda ke pemakaman juga? Nah, ada ceritanya soal pemakaman. Saya kan pas datang di rumah dukanya itu, saya bertemu dengan salah satu pihak keluarganya Mirna yang benar-benar memojokkan saya ya, kalau dia itu sudah yakin kalau saya itu pelakunya. Jadi apa yang dikatakan ketika itu oleh salah satu keluarga Mirna itu? Saya tidak bisa jelaskan, cuman saya merasa sedih dan tidak enak gitu kalau salah satu keluarganya sudah mengatakan hal seperti itu. Saya tidak mau lagi ketemu sama keluarganya sekarang sebelum diklarifikasi semuanya kalau memang bukan saya yang berbuat. Tapi ini bukan keluarga langsung ya. Tapi Anda kenal dengan orang itu? Tidak kenal. Sebelumnya belum pernah ketemu? Belum pernah ketemu. Ada Hani, ada Jessica. Mengapa salah satu keluarga Mirna itu mengarahkan tuduhan yang kepada Jessica? Karena ya mungkin saya datang duluan, saya yang pesan kopinya. Saya yang baru pulang dari luar negeri, tahu-tahu kejadian begini. Tapi kan saya nggak langsung ketemu sama Mirna dan Mirna langsung keracunan. Enggak, kan saya sempat ketemu dulu sebelumnya. Ketika salah satu keluarga Mirna itu menuduh Anda adalah pelaku atau yang menyebabkan kematian dari Mirna, apa yang Jessica katakan ketika itu? Saya pertamanya bingung. Ya saya bilang deh, dia mengatakan kalau, saya yakin pasti itu teman dekatnya yang melakukan. Ada kok CCTV-nya yang merekam kalau temannya itu menaruh sesuatu di minumannya Mirna. Ngomongnya seperti itu. Itu langsung pada Jessica ngomong seperti itu? Seperti begini ngomong. Oke. Lalu Jessica responnya apa? Saya tidak merespon apa-apa. Saya tanya kakak siapa tante? Saya nggak tahu. Si tantenya langsung ngomong, iya ntar juga pasti terungkap semuanya. Saya ini public figure terkenal, katanya begitu.
Saya berasa diteror, saya benar-benar nggak nyaman. Itu di rumah duka. Nah sejak itu saya udah mikir, udahlah saya mendingan nggak usah ke pemakaman. Kalau emang ada satu orang yang bilang begitu dan semuanya percaya sama orang itu, buat apa saya ke sana? Malah membuat orang jadi nggak enak perasaannya. Dan keluarga Mirna yang lain responnya seperti apa? Apakah juga mempunyai respon yang sama dengan tuduhan yang dialamatkan pada Pada Anda? saat di rumah duka Iya. itu, ibunya, ayahnya tidak ada kesan yang negatif terhadap saya. Dan Artinya responnya seperti biasa ketika sebelum kejadian ini terjadi tanggal 6 Januari lalu? iya, seperti biasa. Saya masih ngomong sama tantenya, sama mamanya Mina. Papanya juga saya sapa. Kita emang yang ngobrol cuma sapa aja gitu kan. Yang lainnya kayak yang suaminya itu saya nggak ada percakapan, ya cuma bilang halo aja gitu. Lalu kembarannya dan adiknya normal aja sama saya. Mereka benar-benar mau tahu yang terjadi itu gimana, ada apa. Kita udah 5 kali diperiksa oleh polisi. Kita bukan berandai-andai, tapi polisi tentunya punya bukti yang kuat untuk menentukan siapa pelakunya. Iya. Komentar Jessica sejauh ini seperti apa? Ya, saya kan tidak berbuat ya. Jadi saya nggak tahu buktinya itu bukti apa. Sebenarnya saya mikirnya begitu. Tapi ya, karena saya udah punya kuasa hukum, kalau misalnya terjadi ada masalah atau terungkap sesuatu yang mungkin hasil rekayasa atau apa, saya kan tidak tahu sekarang ini tuh tepatnya apa. Apakah Anda merasa ada rekayasa ataupun ada paksaan yang Anda alami dalam kasus ini saat diminta keterangan oleh polisi misalnya? Tidak, saya tidak pernah dipaksa sama polisi. Ya saya merasa terpaksa kalau harus datang ke sana dan 7 jam, 8 jam setiap kali gitu kan. Tapi kan itu saya membantu polisi untuk mengungkapkan semuanya. Tapi mereka nggak pernah merasa, saya tidak pernah diperlakukan yang tidak enak gitu sama mereka.